Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak-bapak, ibu-ibu jamaatul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita akan mengadakan bincang santai dengan para ustadz kita. Ada Ustadz Khalil Bustami LC, ada Ustadz Abdul Maskur LC, ada Ustadz Abdul Aziz LC. Dan nanti memang di sini ada beberapa audien yang sudah siap dan mungkin nanti akan bertanya, karena ini sifatnya bincang santai, jadi ini lebih tidak terlalu formal. Dan ini podcast di Solo untuk perdana, Nanti yang insya Allah yang akan datang akan kita siapkan yang lebih bagus lagi. Untuk saat ini darurat, yang penting kita bisa bincang santai. Nanti ini ada zoomnya enggak nanti? Zoom? Oh, enggak ada ya? Oke, nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dari para pendengar dan para viewer, audien yang di sini atau viewer yang bisa chat lewat YouTube ya, lewat di YouTube itu. Di channel Manazil Ilmi. Channel Manazil Ilmi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita semua. Dan kami tidak akan memperpanjang pembukaan ini. Yang penting kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja bincang santai kita mulai. Dan sudah ada calon penanya. Mungkin yang pertama kita dari para asatid kita sampaikan dulu, kita berikan dulu untuk membuka satu persatu. Mungkin yang belum kenal, tapi insya Allah sudah pada kenal insya Allah. Okay? Langsung pertanyaan saja. Oh, kan bincang santai langsung. Bincang santai. Silakan Bapak Haji. Monggo Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas saya dari Malang. Pertanyaannya, ada satu golongan, sebutlah golongan C misalnya. Ini mengaku bahwa dialah satu-satunya yang murni melaksanakan Quran hadis, dan hanya golongan mereka yang melaksanakan itu secara murni, dan anggapan mereka bahwa yang ditolong adalah golongan mereka saja. Jadi murni hanya mereka. Nah, ini dari dulu sampai sekarang seperti itu. Dan di luar golongan mereka, atau kalau keluar dari golongan mereka, itu akan menjadi hidupnya sengsara, geblek. Nah, ini mohon penjelasannya, apakah memang seperti itu kondisinya, atau kalau ada yang sebenarnya seperti apa, bisa dijelaskan. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Kita akan menjawab bersama-sama. Artinya saling menguatkan ketika ada yang perlu ditambahkan, perlu diperjelas. Namun ini sepertinya kabir. Saya dianggap paling tua, jadi saya yang mulai.
Bismillah. Saya menggarisbawahi dari pertanyaan tadi. Pertama, merasa paling murni. Yang kedua, merasa menjadi Taifatul Mansurah, kemungkinan, sehingga dijuluki dengan Mansurin 354 ya. Kemudian yang ketiga, yang keluar dari golongan ini pasti deblek Dan murtad. Nah, murtad, dan yang kaitannya dengan ini tadi sebut apa? Deblek ya. Deblek. Hidupnya deblek. Ada lagi yang lebih seru lagi. Ini malah ketua organisasinya menyatakan delon gue agak payu. Nah, itu gandengannya itu. Gandengannya deblek ora payu. Nah, maka saya menggarisbawahi yang pertama, mengaku paling murni itu harus ilmiah dan faktanya, ya, harus ada buktinya. Nggak ada orang mengaku aku paling tampan terus ditanya dari sisi apa kamu paling tampan. Wes pokoknya lah, ini orang nggak pati normal ini kalau sudah pokoknya aku paling. Nah, jadi kalau ngaku paling murni harus dibuktikan. Jadi kalau mereka ngaku paling murni dalam Quran dan hadis, kita yang sudah ada di dalam bertahun-tahun, bahkan deretan saya ini yang pegang ilmunya, jadi sudah nggak bisa dirahasiakan lagi. Dari sisi mana pengakuan kemurnian itu? Kalau kita jawab satu, karena ilmunya didapat dari Mekah. Nih, mungkin yang dibayangkan begitu, tahun sekian 30 sampai 41. Wes, murni tenan. Apalagi kalau ngomongnya sambil murni tenan, wah itu dengan gerakan itu. Nah, nih. Maka kita buktikan yang nyata ada sampai sekarang seperti apa sih kemurniannya. Kita baca secara ijmal saja, secara global saja. Apa yang mereka kaji? Quran, hadis kutubus sittah atau himpunan yang itu dimaknai, diterangkan, tidak pakai tafsir, rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan. Umpama pakai yang ngambil sesuai dengan yang kira-kira bisa membenarkan apa yang mereka mau. Nah, kemudian hadis juga demikian. Jadi intinya hanya sekedar dimaknai, diterangkan menurut atau sesuai dengan kemampuan mereka tanpa merujuk kepada kitab-kitab para di mana letak kemurniannya? Apalagi bahasa Arab, nahwu sharaf, apalagi naik ke balaghah, tidak dipelajarkan dan tidak dinomorsatukan. Dari sisi mana? Baru makna keterangan saja menyimpulkan. Kalau nggak paham bahasa Arab, nggak paham kaidah bahasa Arab, bisa memastikan dari mana murni, betul benar. Murni itu kan artinya asli, tidak ada tambahan dan pasti benar, kan gitu. Jadi dari ilmiah saja, dari sisi keilmuan saja bisa dinilai sudah. Itu bukan kemurnian, tapi apa bahasanya? Nah, itu hanya pengakuan saja, nggak ada bukti. Itu satu. Kemudian kalau dibilang dari Mekah, dari Madinah, apalagi menyebut guru namanya Syekh Abu Sama Abdul Zahir, kemudian Syekh Umar Hamdan Muhaddisul Haramain, subhanallah. Beliau ini adalah ulama yang dikenal ma'ruf, ada terjemahnya, ada riwayat hidupnya, dan lengkap apa yang beliau ajarkan itu. Dan di sana murid-muridnya masih banyak. Kalau kita kembalikan, emang yang berguru satu orang tok, ribuan orang. Dari luar negeri ya mungkin ribuan orang. Dari dalam negeri Saudi ya pasti lebih banyak lagi. Karena beliau tidak hanya ngajar di Masjidil Haram, di sekolah juga, di tempat-tempat lain juga. Dan murid-muridnya masih ada. Dan kami kebetulan berguru kepada murid-muridnya Syekh Umar Hamdan, seperti Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Hajj At-Tambakti Al-Hashimi Al-Makki. Itu cucu muridnya Syekh Umar Hamdan. Kami berguru. Jadi kalau dibilang mengaku ini dari Mekah, ini paling murni, maka akan kita tunjukkan bahwa ini
Mekah yang mana? Mekah yang mana? Syekh Abu Samah yang mana? Syekh Umar Hamdan yang mana? Kok kayak nak dipaksa didatangkan yang mana? Coba tunjukkan. Pokoknya dudu sing bukan yang sampean sebutkan itu berarti. Mana lagi? Jadi itu pengakuan yang sama sekali tidak bisa dibuktikan. Dari Mekah mengajikan Quran hadis ya segitu, tidak mengikuti bagaimana tata cara para ulama dalam mengkajikan. Ini baru kemurniannya ya. Yang kedua, yang kedua bukan Thaifatul Mansurah. Merasa mansurin sendiri. Subhanallah. Nanti mungkin bisa ditambahkan Syekh Abdullah Syekh Aziz. Thaifatul Mansurah yang berangkat dari hadis la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, baru dari apa terusannya, la yakhdhuluhum man khadalahum hatta taqum as-sa'a atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu intinya di situ sudah 'alal haq, zahirin 'alal haq, mansurin 'alal haq, ditolong menang tapi 'alal haq, berada di atas kebenaran. Nah, standarisasi kebenaran itu bukan hawa nafsu, bukan pengakuan. Jadi para ulama khusus dalil ini pun sudah memberikan ciri-cirinya, alamat-alamatnya siapa sih Thaifatul Mansurah itu. Dan kita katakan mereka tidak punya alamat itu. Nah, salah satu alamatnya adalah ma'ana alaihi wa ashabi, yang betul-betul mengikuti Rasulullah dan para sahabat dalam bermanhaj, yang disebut dengan manhaj as-salafus saleh. Mana manhaj as-salafus saleh? Antara mereka nggak bisa buktikan dan tidak ada. Buktinya apa? Akidahnya banyak penyimpangan itu. Ya, itu contoh. Yang kedua ya, mengaku Thaifatul Mansurin. Kemudian yang ketiga, yang keluar dari golongan ini, Deblek. Deblek itu gambaran dari orang yang hidupnya, hatinya itu susah, sumpah, terus yang paling yang paling mereka jadikan ukuran dunianya hancur. Makanya dulu ketika Pak Mauludin awal-awal sudah jadi tukang beca. Saya awal-awal DNA itu dikasih gambar di bengkel. Dodok ini, nggak tahu siapa ini. Apakah mirip, apakah disetting, Allahu a'lam. Tapi intinya Deblek. Jangankan sesudah jauh dari mereka istilahnya keluar. Saya masih DNA awal itu. Ini saya teringat jadinya. Di pondok kurang 1 minggu saya minta izin untuk ke Singapura, ke adik. Apa suara mereka di belakang? Padahal saya belum berangkat. Iku lho wis Arab nang Singapura marani adik wis apa ngarani biyen? Golek mangan, golek bantuan. Baru di DNA. Ini kalau kita katakan secara syariat, kata-kata pasti Deblek DCI kersane Allah. Kersane Gusti Allah ini pelanggaran besar, memastikan sesuatu, apalagi kita kenal, kita sering mendengar ya besutur rizqa liman yasha. Kalau mau lihat buktinya, ini kami ada di depan Anda semua. Alhamdulillah. Ini bukan pamer, tapi kami alhamdulillah sehat dan makan cukup. Anak istri, anaknya tambah. Kendaraan ada, alhamdulillah, tidak terkurangi. Kalau saya pribadi, saya bersyukur kepada Allah, merasa lebih longgar, lebih cukup dan lebih daripada yang dulu. Alhamdulillah. Jadi istilah Deblek itu kita katakan, kita nasihati mereka jangan kelewat batas itu ada di tangan Allah, bukan di tangan manusia, Yang terakhir tadi apa? Ora payu. Ini saya katakan walaupun seorang insinyur, walaupun orang pandai, ini berarti seseorang itu akan berkomentar sesuai yang ada di benaknya kan? Kalimat ora payu ini orang berdagang, orang berbisnis, orang berjual, berdakwah pun dia berbisnis. Nah ini, kalau kita kembalikan ke naluri asalnya kan seperti itu. Maka kita katakan subhanallah, berdakwah harus ikhlas. Tidak ada kalimat tidak payu itu. Seorang nabi zaman dulu bahkan tidak ada pengikutnya. Ada yang hanya 2 orang. Dan itu ada di hadapan Allah. Di hadapan Allah tidak jatuh mental. Nabi Nuh 1050 tahun umurnya. Amar ma'ruf 9
150. 950. Hanya berapa? 70 orang. 950 tahun. Jadi ukuran berdakwah itu adalah ikhlas, menyampaikan kebenaran. Adapun yang punya, yang bisa menunjukkan hati seseorang, berikan pemahaman yang benar, ya, itu hanya Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Insyaallah itu. Jazakallahu khairan, Syekh. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Jadi barangkali menambahkan. Mau menambahkan, Syekh? Ya. Monggo, silakan. Sedikit nambahin. Oke, silakan ganti ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Untuk masalah yang pertama dari saudara-saudara tua kita merasa mereka yang paling benar, yang paling murni. Di sini kita sampaikan kepada mereka dan juga untuk kita semuanya, benar, murni itu adalah tujuan. Tapi merasa benar, merasa murni itu yang harus dihindari. Apalagi merasa benar sendiri, merasa paling murni sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang murni, yang benar, itu akan semakin tampak kebenarannya, semakin tampak kemurniannya apabila diuji. Masalah di saudara kita ini adalah mereka merasa paling benar, merasa paling murni, tapi mereka nggak siap untuk diuji. Ya, ini mereka nggak mau diuji, nggak mau dibandingkan. Tidak berani berhadapan berarti ya. Nah, nggak berani. Bahkan doktrin kepada pengikutnya bagaimana? Yang paling benar nggak usah dibanding-banding. Rasa bantah-bantahan, apapun dalilnya, apapun ajalnya ya, mereka pasti akan menghindari untuk berdiskusi, menghindari untuk dialog. Itu mereka akan menghindari apapun alasannya. Ada yang alasannya agama itu untuk diamalkan, bukan untuk didebatkan dan sebagainya. Nah, macam-macam alasannya. Artinya ini sebenarnya intinya adalah cuma menghindari diskusi, menghindari dialog itu tadi dihindari. Jadi kalau kita bandingkan dengan kondisi secara umum ya, ini kita kan paham ya model-model atau metode-metode penipuan itu seperti apa sih? Nah, ini memang ini gitu loh. Orang itu ketika namanya metode penipuan itu ya seperti ini. Orang itu pokoknya percaya kalau aku, jangan tanya kemana-mana, pokoknya itu aku. Ini metode penipuan. Ini metode penipuan. Teknik kebun seperti itu saya. Dan kita ini ingat nasihat atau pepatah mana? Ketika seseorang itu berbohong dan dia ingin mempertahankan kebohongannya, maka dia akan butuh banyak kebohongan untuk menutupinya. Ini yang dilakukan oleh teman-teman kita seperti ini, ya. Mereka berbohong dan mengatakan ajaran di Mekah itu seperti ini, ajaran yang paling murni itu seperti ini. Nah, cuma yang mereka ini bisa menutupi kebohongan ini terus gimana? Akan banyak cerita-cerita bohong yang dibuat. Yang dikatakan murid-muridnya semua alhamdulillah udah nggak ada semua, yang dikatakan film propaganda semua itu semuanya ada apa sih muaranya? Supaya apa yang mereka ajarkan tidak dibandingkan. Nah, dan kebohongan yang mereka ajarkan terus bisa dipercaya oleh umatnya. Nah, kemudian masalah yang terakhir saya yang tertarik masalah kalau yang keluarga akan dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya kembali kepada itu tadi ya. Mereka membuat berita-berita supaya orang jamaahnya itu nggak mau tanya kepada kita, ada berpandangan miring kepada kita. Ini sebenarnya sama tadi. Mereka supaya jamaahnya ini nggak berpikir untuk tanya kepada kita, mencari informasi. Nah, sebenarnya moralnya kan sama itu. Nah, dan kalau kita memperhatikan komentar-komentar mereka ya, pokoknya orang yang sudah keluar tuh apapun keadaannya tetap salah. Yang suki dilulu berarti. Kalau misalnya setelah keluar kemudian kehidupannya enak, ekonominya bagus, nah dulu saya gitu. Nah, kalau kelihatan agak sulit lagi saya gitu deblek. Nah, dan seterusnya nggak ada benarnya, Artinya kalau masalah ukuran orang itu benar atau salah karena
rizkinya, karena tingkat ekonominya. Nah kalau orang itu ekonominya sulit itu berarti Allah nggak ridho, berarti kalau kita lihat di dalam jamaah mereka itu, nah duafanya buahnya itu kenapa? Apa karena Allah nggak ridho juga? Apa nggak dijaga nih perasaannya gitu ya? Mereka mengatakan saya itu sing metu kae dodol pentol, sing kae dadi tukang ngojek, sing kae tukang becak. Apa enggak dijaga perasaan jamaah yang jadi bakul pentol, jadi tukang becak dan tukang ngojek? Apa yang enggak dijaga itu perasaannya? Gitu. Nah, saya kira itu monggo Ustaz Aziz. Silakan Ustaz Aziz. Ya, jazakumullah. Insyaallah jawaban sudah ajwi bamus kita. Jawaban yang membungkam insyaallah. Ya sedikit nambahi bahwa yang tadi dimaksud murni, ya istilahnya agama yang murni itu kan tidak lepas dari 3 hal. Ya, 3 hal. Ya, istilahnya khalisul asas. Ya. Pondasinya itu murni, maksudnya akidahnya. Akidahnya Ya, murni. itu harus betul-betul memahami akidah yang benar dan merealisasikan akidahnya itu. Jadi kita menilai ya seorang yang mengklaim dirinya murni, ya kita tinggal melihat ya, apakah betul murni akidahnya. Kalau akidahnya menyimpang ya meskipun berjuta-juta kali ngomong murni ya nggak ada faedah. Tuh, yang kedua yaitu khalisul masdar. Ya, dasarnya, rujukannya, sumber hukumnya yang dipakai itu murni apa enggak? Ya, atau hanya sebagian murni tapi diambil sebagian yang cocok-cocok saja. Ya. Itu pembenaran ya. Ya, pembenaran. Tidak mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Tidak membiasakan yang benar tapi membenarkan yang biasa. Kemudian yang ketiga ya, yang disebut murni itu ya, istilahnya acuannya, kaidahnya adalah khalisut tanfidz. Jadi bersih, murni di dalam pelaksanaan. Oke lah menggambar-gambarkan dirinya, kami ngaji Quran dan hadis, kami tidak keluar, kami tidak akan sesat karena dalilnya taraktu fikum amro ini, kami nggak lepas dari Quran hadis. Ya. Silakan, tapi kenyataannya, realisasinya, ya, prakteknya bagaimana? Itu secara jawaban untuk orang yang mengklaim bahwa dirinya adalah paling murni. Kemudian dari yang kedua tadi tentang Taifah Mansurah itu kan sudah jelas tadi disampaikan ya, istilahnya yang Mansurah itu yang alal haq ya, alal haq. Nah kemudian di sini juga dalam literatur itu juga dijelaskan bahwa Taifah Mansurah itu ada sifat-sifatnya. Iya, mansurin. Ya, itu kan sudah ada ciri-cirinya, ya, sudah ada kriterianya. Ya, kan sudah banyak dijelaskan, termasuk betul-betul konsisten dengan kebenaran, tidak mengotak-atik, ya, otak-atik matuk. Ya, kemudian juga mendahulukan itu takdimul naql alal aql. Ya, mengedepankan dalil daripada akal, sehingga di situ kalau memang menyatakan diri mansurah kok nggak sesuai, bukan mansurah meskipun semua yang diprogramkan itu sukses, pengikutnya banyak, hartanya, asetnya banyak, berlimpah tiap bulan masukannya luar biasa, tapi kalau nggak sesuai dengan itu, ya itu nggak ada faedah, itu bukan nikmah tapi nikmah. Ya, nikmah. Ya, bukan nikmat tapi siksa, bukan minhah tapi mihnah. Minhah bukan anugerah, tapi itu adalah mihnah, itu kerusakan itu. Ya. Kemudian masalah yang ketiga yang teblek nggak payu, ini kan kembali pada kaidah tadi, masalah keikhlasan dalam beramal. Ya, kita nggak apa-apa. Ya istilahnya ghairu ma'ruf indan nas, enggak dikenal manusia, enggak digatekno, ya. Enggak dianggap, tapi ma'ruf inda rabbin nas. Ya, kita dikenal di hadapan Tuhannya manusia. Dan bentuk dari namanya kebaikan, ya, payu dan enggak payu itu yang penting memberi kemanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas, bukan omongan manusia.
Makanya tadi pagi sudah kita sampaikan dalam bincang-bincang tadi pagi itu juga, kalau nggak bisa beri manfaat ya minimal jangan menyusahkan. Jangan memberi mudorot. Kalau engkau nggak bisa memberi kebahagiaan ya jangan membuat susah. Kalau nggak bisa memuji ya bisa di situ nggak usah membuat mencaci gitu. Nah ini kan. Tadi ada tambahan ya, biasanya disebutkan orang yang keluar juga sebagai tumbal. Ya. Ini bagaimana sih? Ya kalau masalah tumbal itu kan ya juga bahasanya dukun biasanya. Iya. Jadi kembali ke tadi, biasanya berbicara sesuai backgroundnya apa, kesenangannya apa, dunianya apa. Ya. Bahasa tumbal itu kan bahasa syirik, perdukunan, pesugihan. Nah ini juga sama. Kalau kita istilah kayak menumbal-numbalkan orang, itu apakah kita yang mengatur kehidupan mereka? Jadi sama gitu. Baik. Saya ada tambahan sedikit tentang masalah nggak payu itu tadi ya. Masalah nggak payu. Ya sebenarnya kalau mereka mengatakan lah ini harus mentura payu orang. Nah sebenarnya ini secara tidak langsung mereka juga menjatuhkan mereka sendiri. Nah, kenapa? Karena kita bertiga ini kan sebelumnya dianggap ulamanya mereka gitu lah ya. Nah, orang yang mereka anggap ulamanya sama ulama mereka yang diagung-agungkan itu saja kalau keluar mereka yakini nggak payu, apalagi yang lain gitu. Orang memang nggak payu. Iya gitu. Dan ini kan kenyataan lah. Apa ada coba ulama-ulama mereka atau yang mereka anggap sebagai ulama gitu. Terus yang berani mengadakan kajian secara umum ada nggak? Yang ada ulama dapuan saya. Nah, kalaupun ada pengajian online dan sebagainya kan tertutup buat mereka khusus. Nggak boleh di share. Ditolak misalnya. Seperti itu. Ini artinya kalau masalah ngomong payu nggak payu itu sebenarnya ya senjata makan tuan. Senjata makan tuan. Wah mantap ini mantap. Yeah. Jazakumullah khairan. Ini ada